Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mampu visualisasi data informasi yang boleh dosen kami harus Badiono. Kelompok kami terdiri 4 orang. Yang pertama saya dan Adaris, dan yang kedua Raka Basta, yang ketiga Abdul Ademan, dan yang keempat Kapolres Indiani. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah visualisasi data, dan isi materi ini adalah bagaimana cara dan hasil dari pembuatan dashboard penjualan dengan data yang diambil dari Kaggle yang berdua Photoshop. Maka menggunakan data itu, data set ini berisi informasi tentang penjualan berbagai produk di berbagai datanya dari beberapa variabel seperti tanggal penjualan, kode produk, harga, jumlah produk yang terjual, dan wilayah penjualan. Landasan cara yang digunakan dalam pembuatan dashboard untuk dataset produk ini mencakup kode-kode dasar dalam analisis data dan visualisasi serta aplikasi desain dashboard yang efektif. Pasangan kamu memilih dataset ini karena data dan informasi penjualan yang ada pada data ini cukup banyak sehingga dapat disajikan terlalu rumit dan sulit dipahami bagi penerima informasi. Maka dari itu kami menggunakan opsi penjualan yang ada dilakukan pengolahan sehingga nantinya dapat menghasilkan data yang simpel dan mudah dipahami oleh pengguna informasi tersebut. Untuk tujuan dari pembuatan dashboard ini dampak yang utama mengetahui total penjualan, penjualan profit, diskon yang diberikan dengan mengamati setiap waktu periode, dan yang kedua mengetahui total penjualan produk dalam berbagai periode waktu pemanfaatan sepanjang waktu, dan yang ketiga mengetahui dampak diskon terhadap penjualan dan profit itu positif atau negatif menggunakan grafik. Yang keempat mengetahui segmen mana yang menghasilkan keuntungan. Ini adalah data set yang kami olah dari dashboard. Hasilnya mencakup segmen, konflik, produk, diskon, dan diskon ini kayak klasifikasi atau tingkatan signifikan. Ini saus, manufaktur, kompres ini biaya produksi, sales ini harga satu barang setiap produk, sales diskon yang diberikan, sales di harga produksi atau cost of goods sales, ini profit yang dihasilkan dari penjualan dan tanggal, bulan, tahun. Berikut ini tampilan dashboard yang telah kami buat. Dashboard penjualan ini berisi grafik nomor yang pertama sales, cost of goods sales, profit, dan diskon. Ini bisa digunakan untuk analisa tren, evaluasi strategi pemasaran, dan lain-lain dengan memanfaatkan sasar periode waktu. Selanjutnya ada grafik tren penjualan terhadap diskon dan grafik tren diskon terhadap profit. Ini bisa mengevaluasi strategi pemasaran diskon. Dan yang berikutnya ada grafik kolom produk sales, dan yang berikutnya ada grafik by segmen, yang berikutnya ada grafik by produk sales in its config. Dan untuk memanfaatkan menganalisis grafik itu secara mendalam, kita dapat menggunakan slicer. Yang pertama slicer populer waktu, yang kedua slicer memang, yang ketiga slicer produk, yang keempat slicer grafik. Pertama sales menunjukkan jumlah penjualan yang dapatkan, yang kedua unit sales menunjukkan jumlah yang terjual, ketiga cost of goods menunjukkan harga pokok penjualan barang, empat profit menunjukkan keuntungan yang dapat dari penjualan barang, kelima diskon menunjukkan diskon yang diberikan perusahaan terhadap. Kita dapat dari grafik itu kita dapat menganalisis dengan mendalam menggunakan pemanfaatan perasaan segmen, produk, dan kode. Itu merupakan segmen yang kami gunakan. Sasar ini digunakan untuk mengatur grafik yang telah dibuat sesuai dengan guna. Selanjutnya ada slicer sales period. Slicer ini dibuat untuk mengatur periode atau waktu data mulai dari Oktober 2013 hingga Desember 2014. Grafik yang pertama yaitu monthly sales pada tahun 2013 hingga 2014. Grafik ini dibuat untuk melihat pergerakan dari jumlah penjualan per bulan sesuai waktu yang ditentukan menggunakan slicer. Lalu pada gambar kanan yaitu merupakan pivot table-nya yang dibuat dengan cara memasukkan year dan month number pada rows, lalu memasukkan sum of sales dan sum of discount pada values. Grafik yang kedua yaitu product sales. Grafik ini dibuat untuk melihat hasil jumlah penjualan dalam segmen yang ada di dalam data dan diatur menggunakan slicer.
Pada gambar sebelah kiri merupakan pivot table-nya, dan dengan cara membuatnya yaitu memasukkan produk kepada rows dan memasukkan sum of sales pada values. Selanjutnya ada grafik yang ketiga, yaitu segmen. Pada grafik ini dibuat untuk melihat jumlah barang yang terjual pada setiap segmen yang ada dalam data dan diatur menggunakan slicer. Gambar di kanan merupakan pivot table-nya dengan cara membuatnya yaitu memasukkan segmen kepada rows dan memasukkan sum of unit sold pada values. Grafik yang keempat, yaitu product sales in each country. Pada grafik itu dibuat untuk melihat jumlah barang yang terjual pada setiap negara yang ada di dalam data dan diatur menggunakan slicer. Gambar di bawahnya merupakan gambar pivot table yang dibuat dengan cara memasukkan country pada rows dan memasukkan sum of unit sold pada values. Lalu grafik yang kelima, pada grafik itu dibuat untuk melihat pergerakan jumlah profit dan diskon yang diberikan di setiap bulannya, diatur menggunakan slicer. Lalu gambar di bawahnya merupakan gambar pivot table yang dibuat dengan cara memasukkan year dan month number kepada rows, lalu memasukkan sum of discount juga sum of profit kepada values. Perancangan atau desain dashboard. Desain dashboard mengacu pada proses perancangan dan penyusunan elemen visual yang digunakan untuk menampilkan data secara interaktif dan informatif. Desain dashboard bertujuan untuk menyajikan data penjualan seperti total gross sales, total unit sold, COGS, profit, dan diskon, sehingga mudah untuk dipahami dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pembuatan dashboard ini diperlukan karena bukan hanya mempermudah kita, tetapi ada beberapa hal yang mendukung pembuatan dashboard, yaitu visualisasi data yang jelas, pemantauan yang real time sehingga pengambilan keputusan dapat diambil dengan baik, efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas, konsolidasi data, dan sebagai analisis prediktif yang baik sehingga dapat membantu dalam tren masa depan dalam perencanaan. Pada kasus ini digunakan sumber data dari Oktober 2013 sampai Desember 2014 dengan melihat data sales penjualan dan dengan produk sales terbanyak yaitu Paseo dengan tingkat penjualan yang mendapat profit tertinggi di tahun 2014. Bukan hanya itu, segmen yang ada dapat kita lihat berdasarkan data bahwa sum of unit sold terbanyak adalah pada government dengan total 42%, dan pada data ini juga dapat kita ketahui bahwa produk sales in country terbesar ada pada Kanada yaitu dengan 22%. Maka dari itu, pemantauan penjualan melalui dashboard, penggunaan periodisasi bulanan dibuktikan dengan Excel yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, memantau total penjualan, unit penjualan, COGS, profit, dan diskon yang diberikan pada periode waktu. Dalam dashboard penjualan yang telah kami buat, kita dapat mengetahui total penjualan, total unit terjual, total cost of goods sold atau COGS, total profit, dan total diskon yang diberikan. Dengan pemanfaatan slicer dalam waktu 1 bulan atau 1 kuartal, kita dapat mengidentifikasi tren penjualan. Pada dashboard penjualan di kuartal 1-4 di tahun 2014, penjualan tercatat sebagai berikut. Pada kuartal pertama, yaitu $19.492.035. Pada kuartal kedua, $22.693.888. Lalu pada kuartal 3, $20.366.240, dan pada kuartal 4, $29.758.822. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari kuartal 1 sampai 4 terdapat tren penjualan yang meningkat tetapi tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan kinerja di kuartal 3 dengan penjualan sebesar $20.366.240. Diikuti dengan kenaikan penjualan yang cukup drastis sebesar 46,10% di kuartal 4 dengan penjualan sebesar $20.758.822. Selain mengidentifikasi tren penjualan, kita juga dapat mengevaluasi kinerja penjualan di kuartal 3 dengan mencari faktor penyebab penurunan penjualan. Dengan memantau penjualan, unit terjual, COGS, profit, dan diskon yang diberikan pada dashboard, kita mengetahui bahwa di bulan Oktober, perusahaan menghasilkan total penjualan sebesar $12.375.820 dengan total unit terjual sebanyak 105.482 unit. Biaya COGS pada bulan tersebut adalah $10.593.834 dan diskon yang diberikan sebesar $937.604 menghasilkan profit sebesar $1.781.604. Sementara itu, di bulan Desember total penjualan mencapai $11.988.788 dengan total unit terjual sebanyak 102.336 unit. Biaya COGS sebesar $9.973.22.
dan diskon yang diberikan sebanyak $509.480, menghasilkan total profit sebesar $2.025.766. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa total penjualan di bulan Oktober merupakan yang tertinggi di tahun 2014 karena strategi diskon yang tinggi berhasil meningkatkan penjualan. Namun hal ini juga mengurangi profit sebaliknya di bulan Desember. Meskipun total penjualan adalah yang terbanyak kedua, profit yang dihasilkan lebih tinggi sebesar $2.025.766. Hal ini terjadi karena strategi diskon yang lebih rendah tetapi tepat sasaran memberikan margin profit yang lebih tinggi. Dari analisis efektivitas diskon, dapat disimpulkan bahwa meskipun diskon besar dapat meningkatkan penjualan, diskon yang lebih kecil tetapi tepat sasaran dapat menghasilkan profit yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa strategi diskon harus dioptimalkan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, tetapi untuk mempertahankan atau meningkatkan margin profit. Selanjutnya yaitu memantau total penjualan berbagai produk dalam berbagai periode waktu secara efektif. Dari dashboard penjualan yang sudah kami buat, kami dapat memantau penjualan setiap periode kuartal 1 sampai kuartal 4. Dari pemantau dashboard penjualan, kita dapat mendapatkan hasil sebagai berikut ini, yaitu hasil kinerja produk Velo pada kuartal 1 sampai 4 antara lain adalah pada kuartal 1 yaitu senilai $1.127.823, lalu pada kuartal 2 yaitu senilai $2.225.124, pada kuartal 3 senilai $4.558.309, lalu pada kuartal 4 yaitu senilai $4.441.504. Dengan hasil ini kita dapat mengevaluasi kinerja produk Velo. Dengan hasil itu, produk Velo pada kuartal 1 sampai kuartal 3 mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan yang dipastikan karena efektivitas strategi pemasaran. Lalu pada kuartal 1, penjualan masih rendah kemungkinan disebabkan oleh kurangnya efektivitas strategi pemasaran atau kurang promosi yang agresif. Dan pada kuartal 2 mengalami kenaikan yang mengindikasikan strategi pemasaran yang mulai efektif, dan puncaknya pada kuartal 3 yang mengalami peningkatan pesat sebesar 104,87%, dan dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran telah matang dan produk Velo berhasil mendapatkan tempat yang kuat di pasar. Meskipun pada kuartal 4 produk Velo mengalami sedikit penurunan dan perusahaan harus melakukan analisis untuk mencari faktor penyebab penurunan untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan strategi di masa yang mendatang. Hasil dan pembahasan. Melihat dampak dari diskon terhadap penjualan dan profit. Pada dashboard penjualan di grafik menunjukkan tren penjualan diskon dan tren diskon profit. Grafik tren ini mencerminkan penjualan di negara Amerika Serikat dengan menggunakan slicer negara atau country pada dashboard penjualan. Dari tren ini memberikan gambaran hasil, yaitu diskon berpengaruh terhadap penjualan dan profit terdapat pada bulan 10 tahun 2013 dan bulan 7 tahun 2014, dan masih banyak lagi. Dengan hasil ini kita dapat analisis kerja diskon terhadap penjualan dan profit. Di hasil menunjukkan peningkatan atau penurunan penjualan akan seiring dengan peningkatan atau penurunan diskon yang diberikan. Jadi, konsumen lebih tertarik membeli produk yang berdiskon pada periode itu. Bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga meningkatkan profit. Meskipun diskon mengurangi profit itu dapat diatasi dengan volume penjualan yang lebih tinggi, mampu mengurangi penurunan profit tersebut. Diskon berpengaruh terhadap penjualan, tapi tidak terhadap profit, yang artinya diskon naik dan penjualan naik, tapi profit turun. Itu terjadi pada grafik tren bulan 12 tahun 2014. Dengan hasil ini, kita dapat menganalisis bahwa dengan kenaikan diskon pada periode itu juga menaikkan penjualan. Itu menunjukkan bahwa dengan kenaikan diskon itu efektif dalam menarik pelanggan. Akan tetapi, profit turun yang kemungkinan diakibatkan oleh pemberian diskon yang terlalu besar, sehingga tidak bisa menutupi penurunan margin. Dengan ini, perusahaan harus berhati-hati dan harus melakukan perencanaan dalam pemberian diskon, karena dengan pemberian diskon yang besar dapat mengakibatkan kerugian walaupun penjualan mengalami peningkatan. Lalu mengidentifikasi segmen pelanggan mana yang paling menguntungkan. Pada dashboard penjualan, grafik pie segmen dengan menggunakan slicer negara memungkinkan kita untuk memantau segmen apa yang paling menguntungkan. Dengan menggunakan slicer negara, kita dapat melihat hasil dari 5 negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Meksiko, dan Amerika Serikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa segmen government menguasai pembelian dengan presentase 40%, 43%, 44%, 45%, dan 37%. Tidak hanya penjualannya yang tertinggi, tetapi juga profitnya tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif di segmen government dan menjadikannya sebagai salah satu pelanggan yang berharga. Sebaliknya, segmen enterprise menunjukkan hasil yang kurang menguntungkan. Meskipun presentase pembelian di segmen ini berada di urutan tengah, bukan yang terada di setiap negara,
Namun, segmen enterprise mengalami kerugian atau profit negatif di setiap negara. Ini menunjukkan bahwa segmen enterprise tidak hanya sedikit berkontribusi pada penjualan, tetapi juga memberikan kerugian di setiap negara. Jadi kesimpulannya, dalam proses pembuatan dashboard merupakan suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan data yang berguna sebagai pendukung pengambilan keputusan dengan benar dan juga dalam waktu yang singkat. Dengan proses yang telah terstruktur, dimulai dari penentuan tujuan, pengumpulan, dan pengelolaan data, pembangunan dan validasi, dengan adanya dashboard yang efektif dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses adanya informasi penting dengan mudah, memantau kinerja, dan membuat sebuah keputusan yang berbasis data. Penerapan teori visualisasi data, prinsip desain dashboard, dan penggunaan teknologi yang tepat merupakan hal utama yang digunakan dalam terciptanya dashboard yang bukan hanya informatif bagi pengguna namun juga mudah untuk dipahami. Validasi data dan pelatihan penggunaan akhir juga merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan dashboard dapat digunakan secara maksimal dan memberikan sebuah manfaat yang optimal bagi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.